Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Medi. Baik, teman-teman semua. Pada pagi menjelang siang ini, saya mewawancarai Mas Medi Sukarna Eskom. Beliau ini seorang konten kreator yang dipercayakan untuk mengelola radio pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang live secara streaming. Ini Mas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang radio pendidikan live streaming. Itu sejak kapan sih Mas radio live streaming ini berdiri? Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Saiful. Radio Gema Edukasi ini berdiri sejak September 2015. Nah, efektifnya mulai melakukan radio streaming di akhir Desember 2015. Jadi mungkin kalau saat ini sudah usianya udah mau 5 tahunan ya. Radio ini dibuat oleh UPTD. Dulu namanya Balai BPTP sekarang berubah menjadi Balai TIK. Dibuat sebagai salah satu unsur tugas pokok dan fungsi dari balai yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Tugasnya yaitu membuat konten, ya. Salah satunya kontennya adalah konten audio. Setelah dibuat konten, baru dilakukan proses distribusinya melalui media streaming dengan konsep radio. Itu asalnya radio pendidikan ini. Ya, terus apa lagi, Pak? Berarti pangsa dari Radio Gema Edukasi ini adalah pelajar ya, siswa ya. Itu kira-kira materi yang disajikan apa aja Mas? Materi yang kita sajikan itu konten yang disajikan berupa materi pelajaran ya. Semua bidang studi yang kita buat saat ini yang sudah ada ini dari SMP, SMA, SMK, semua mata pelajaran utama. Tidak semua mata pelajaran ya, kecuali untuk SMK itu karena begitu banyak spektrum keahliannya. Jadi kita untuk SMK itu kita khususkan untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Terus kemudian ada IPA, ya, fisika, biologi, dan kimia. Nah, terus kemudian kalau untuk SMA itu 12 mapel, ya, 12 mapel, 9 mapel yang diunkan dengan tambahan seperti sejarah, PKN, terus kemudian ada yang terbaru ini PKWU, ya. Yang terakhir ada bahasa Jerman, ya. Dan kalau untuk SMP itu hanya yang diunkan berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dengan IPS. Untuk SD saat ini kami belum bisa memproduksi karena salah satunya adalah keterbatasan anggaran, ya. Baik Mas, berarti dengan sasaran siswa dan juga guru-guru itu ada nggak Mas strategi interaksinya dalam Gema Edukasi ini, interaksi gitu antara Gema Edukasi dengan siswa atau guru-gurunya? Untuk konten, ya, kaitannya itu kan interaksi dengan konten. Konten yang sudah kita buat itu ada beberapa metode. Satu,
pertama kali kita buat adalah satu, si narasumbernya atau tenaga pendidiknya atau gurunya langsung secara sendirian ya memberikan, menjelaskan tentang materinya. Terus tahun kedua kita berpikir bahwa konsep ini monoton ya. Kita berubah, kita ajak siswa ikut dalam pembuatan konten di situ. Jadi ada konsep namanya bimbel sebaya. Jadi di situ melibatkan siswa dan guru ya. Terus juga kita membuat yang namanya media audio penunjang pembelajaran. Itu media itu sifatnya tematik, cerita. Jadi ada suatu cerita, nanti ceritanya berdasarkan tema yang sudah dibuat oleh tenaga pendidik tentang satu konten apa, misalnya tentang pernapasan gitu, dibalut oleh dengan suatu cerita ya, dan semuanya dilakukan bersama-sama oleh tim radio di sini dengan guru dan siswa. Nah, gitu. Ya baik Mas, kalau begitu kan ini Gema Edukasi ini kan bisa diakses baik oleh pelajar maupun non pelajar atau masyarakat umum. Nah, cara mengakses radio Gema Edukasi ini gimana Mas? Oh ya, cara mengakses radio Gema Edukasi ini ada dua yang sudah kita siapkan. Satu melalui link situs Disdikbud Lampung Prop.go.id atau melalui langsung sid.id/radio Gema Edukasi. Nah, itu bisa langsung terhubung ke playernya langsung. Nah, itu ada dua Pak. Ya, udah itu barangkali yang juga nggak kalah penting untuk diinformasikan adalah kira-kira dari Gema Edukasi ini output ke depannya itu akan seperti apa, Mas? Output yang kita harapkan di sini, Pak, artinya media itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran, ya, salah satu alternatif. Alternatif lain ya banyak lah, itu salah satunya, ya. Konten yang kita mau, yang lagi kita kembangkan ini, yang lagi tren saat ini menggunakan media podcast. Kalau kemarin hanya audio saja, besok sini sudah beberapa podcast yang sudah kita buat, sudah ada videonya, ya. Walaupun itu sifatnya hanya podcast, bukan merupakan video pembelajaran yang utuh. Nah, jadi kalau konten yang ada itu konten audio, bunyinya hanya audio saja, tapi dengan podcast ini ada visualisasinya. Jadi si siswa bisa melihat pematerinya, terus kemudian bisa melihat pembawa acaranya, dan ya mudah-mudahan ya konten yang terkini yang lagi tren saat ini bisa juga kita ciptakan melalui radio Gema Edukasi ini. Nah, itu saat ini kita dalam proses pengembangan pembuatan website radio Gema Edukasi yang bisa memunculkan podcast-podcast yang sudah kita buat. Untuk saat itu baru itu. Ya, insya Allah ya mungkin April ya, baru bisa kita launching website kita yang sudah bisa mempublikasikan podcast itu. Ya, berarti sejak kelahirannya tahun 2015 itu sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan ya Mas, dari konten berbasis audio kemudian menjadi konten berbasis audio visual belakangan ini ya Mas ya. Kayak gitu. Kira-kira ada nggak Mas yang mau disampaikan kepada
khalayak dari Mas selaku konten kreator Radio Gema Edukasi ini? Pesan saya di masa pandemi ini kan banyak waktu luang yang baik siswa maupun guru yang lebih banyak stay di rumah, ya kan. Maksudnya adalah kita sebagai warga belajar, ya setidaknya bisa mengasah kemampuan kita, ya salah satunya melalui situs kami, ya. Di situ ada konten-konten yang bisa didengarkan, ya, bisa dijadikan sebagai media untuk belajar, ya. Karena masa pandemi ini waktu kita sangat cukup dan cukup sekali untuk belajar. Saya rasa itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Medi sudah berkenan diwawancarai seputar Radio Pendidikan Gema Edukasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Baik teman-teman semua, silakan diakses. Ini merupakan satu ruang pembelajaran di mana kita bisa tetap produktif dari rumah. Demikian, jangan lupa mengakses Radio Pendidikan Gema Edukasi. Terima kasih. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen untuk perkembangan Radio Gema Edukasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.